Hai teman-teman semua. Hai. Wah, senang, Hai, senang banget nih pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan kalian semua. Nah, sebelum itu izinkan kita untuk memberkan diri nih. Kita dari kelompok 7. Jadi kita di sini akan membahas tentang bangga berbahasa Indonesia. Eh, Nama saya sendiri Astrid Rameswari Ramadhani dan kalian bisa memanggil saya Astrid. halo. Nama aku Jenetanya Shalom. Kalian bisa panggil aku Jen. Halo, nama aku Iqbal Dharma Saputra. Kalian bisa panggil aku Iqbal. Halo, nama aku Anggrani Adana Bakti. Kalian bisa panggil aku Rani. Halo, aku Krisnawati. Kalian bisa panggil aku Krisna. Halo teman-teman semua. Jadi karena kita udah berkenalan, kita bakal lanjut ke topik nih. Topik topik kita untuk pembahasan beberapa menit ke depan. Jadi topik kita adalah tentang bagaimana sih cara mengedukasi bahasa Indonesia yang baik dan benar ke seluruh kalangan masyarakat. Dan sebelum kita ke topik, kita harus tahu dulu nih teman-teman, seberapa penting sih penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya. Jadi peran penting bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia itu kan bahasa resmi yang sering digunakan seluruh warga negara Indonesia untuk saling berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi, bahasa Indonesia selalu digunakan agar orang yang kita ajak berkomunikasi itu dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjunjung tinggi bahasa persatuan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Gitu. Nah, karena kita udah tahu nih seberapa pentingnya bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus tahu teman-teman peranan bahasa Indonesia. Mungkin ada yang bisa menjawab tentang peranan bahasa Indonesia? Ya, ada beberapa sih ya peranan bahasa Indonesia itu. Bisa saya sebutkan yang pertama sebagai alat komunikasi. Nah, jadi bahasa Indonesia itu termasuk dalam salah satu bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bernegara. Bisa juga sebagai alat pemersatu. Maksudnya, Indonesia ini kan memiliki beragam bahasa di setiap daerah. Dan sebagai bahasa nasional, pastinya bahasa Indonesia ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, meskipun berasal dari berbeda-beda daerah. Bisa juga sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Jadi melalui bahasa Indonesia ini, kita bisa nih ungkapin apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin gitu, supaya orang lain bisa dengan mudah paham apa yang kita maksud. Bisa juga sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, kita pastinya akan memilih bahasa yang sesuai kan dengan situasi kita saat itu juga. Jadi kita bisa memilih bahasa Indonesia tergantung dengan lawan bicara kita, agar lawan bicara kita juga mudah paham apa yang kita bicarain. Jadi begitu ya peran bahasa Indonesia pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut topik, aku mau bertanya nih, gimana sih cara-cara masyarakat Indonesia bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Jadi ada beberapa cara nih bagaimana biar kita itu mengedukasi masyarakat itu biar agar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, kita bisa dengan menghindari penggunaan berbicara dengan bahasa yang campur aduk. Kita tahu ya, kita tumbuh dan besar di Jawa, yang dimana kita itu sering berbicara dengan menggunakan dua bahasa, atau contohnya bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Seperti kayak kita ngomong, awakmu wingi pergi kemana? Nah, situ kan sudah jelas kalau awakmu wingi itu adalah bahasa Jawa dan pergi kemana adalah bahasa Indonesia. Hal itu
bisa bikin suatu kalimat yang kita bicarakan itu menjadi tidak baku. Dengan juga dengan majunya teknologi yang semakin berkembang ini, kita juga sekarang berbicara dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Seperti, aku lagi OTW ke kantin, sudah jelas-jelas bahwa OTW adalah bahasa asing yang berasal dari kata lain. Hal itu tuh bisa kita hindari atau bisa kita atasi dengan sedini mungkin, atau mulai dari sekarang kita bisa menerapkan atau mengubah tata cara bicara kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI. Selain itu ada juga cara yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia di seluruh tingkat pendidikan yang asik dan seru. Maksudnya gimana sih pembelajaran yang seru itu? Pembelajaran kan nggak lepas dari perannya guru, siswa, dan orang tua. Nah, peran guru di sini sebagai pengajar harus bisa mengemas edukasi yang seru dan agar mudah dipahami oleh siswa dengan contoh. Misalnya, membuat teka-teki bahasa Indonesia atau permainan ular tangga. Lalu ketika ada yang salah, kuis bahasa Indonesia, pertanyaannya, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Itu kan juga bisa menarik minat untuk anak-anak lebih tertarik lagi dengan apa sih bahasa Indonesia, apa itu bahasa Indonesia. Selain itu, ketika pulang sekolah, peranan orang tua juga penting dalam mengedukasi penggunaan bahasa Indonesia. Bisa dengan contoh, mengenalkan budaya Indonesia atau menanamkan rasa bangga terhadap berbahasa Indonesia, dan juga dengan cara ketika kita berbicara dengan orang tua wajib dengan berbahasa Indonesia. Oke, sekarang saya akan menambahkan yang selanjutnya yang saya bisa tambahkan dari Jen adalah memberikan masyarakat tentang pentingnya membaca buku dalam situasi apapun. Ini dalam berbagai aspek ya, ini bisa dalam aspek mulai dari yang muda sampai yang tua. Saya mengambil contoh remaja. Nah, pada usia kita remaja ini penting sekali untuk mengembangkan budaya literasi. Nah, di sini saya mengambil contoh kita bisa mengangkat atau kita bisa menggerakkan budaya literasi ini pada aspek atau dalam lingkup tongkrongan ya. Nah, di lingkup ini kan remaja biasanya menongkrong atau di tongkrongan itu kadang-kadang membahas hal apa yang tidak jelas, bahkan menggibah. Nah, kita mengganti dengan adanya literasi. Jadi bagaimana kita memberikan perubahan dalam tongkrongan itu seperti membuat sebuah tempat buku rak atau ruangan literasi. Jadi secara tidak sadar orang-orang yang berada di tongkrongan itu akan mencoba atau kita menstimulus agar mereka mau mengikuti atau kita bisa mengajak hal positif ini, yaitu mengajak untuk berliterasi atau membaca buku. Nah, selanjutnya menyebarkan semangat cinta dalam berbahasa Indonesia. Nah, bangga terhadap bahasa Indonesia itu karena sebagai bahasa nasional. Perlu kita ketahui seperti negara tetangga kita Brunei dan Dili atau Timor Leste itu tidak memiliki bahasa resmi, tapi mereka menggunakan bahasa Melayu untuk Brunei Darussalam, dan Timor Leste menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Nah, di sini kita turut bangga karena negara Indonesia memiliki bahasa nasionalisme sendiri. Jadi kita juga turut harus bangga tidak menggunakan bahasa negara lain. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang sudah disimpulkan Jane tadi, kan ketika berbicara atau kita sedang berdialog dengan seseorang itu gunakanlah bahasa yang baik dan benar, dan jangan dicampur adukan dengan bahasa luar atau asing atau bahasa apapun. Terus serta kita juga bisa menggunakan produk dalam negeri yang berlabel bahasa Indonesia. Itu juga meningkatkan kita untuk cinta terhadap bahasa Indonesia, cinta kepada negara dan bangsa itu.
Seperti itu. Saya kembalikan kepada Astrid. Wah, dari sini kita banyak tahu nih guys tentang wawasan tentang bangga berbahasa Indonesia ya. Wah, sayang sekali perbincangan pada pagi hari ini selesai sampai di sini. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi dan ikut Zoom nih pada kali ini, dan bisa kita simpulkan nih, kita harus bangga guys berbahasa Indonesia, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali kan ya remaja-remaja yang menggunakan bahasa slang. Padahal sebenarnya kita harus berbahasa Indonesia kan ya, karena kita warga Indonesia, kita harus bangga nih berbahasa Indonesia. Jadi kita kedepannya harus mengurangi bahasa-bahasa slang itu, dan kita harus mengganti dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih ya buat semuanya yang udah melihat dan menonton kita tentang pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata, dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye.